Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang menarik. Di kota Damaskus ada seorang syekh yang telah mengajar selama 70 tahun lamanya di masjid tersebut. Nama masjidnya adalah Masjid At-Taubah. Beliau adalah seseorang yang sangat miskin. Akan tetapi beliau berkhidmat di masjid tersebut. Beliau mengajarkan ilmu dan beliau mencegah diri dari sifat meminta-minta. Beliau adalah tempat orang bertanya, tempat orang mengeluh tentang keadaannya. Di masjid tersebut terdapat seorang pemuda yang sudah 2 hari duduk dan tinggal di masjid tersebut. Di hari ketiga, pemuda tersebut merasa lapar karena sudah 2 hari dia tidak makan. Lalu dia mulai berpikir, mungkin dalam keadaan lapar yang seperti ini, agama membolehkan untuk saya memakan bangkai atau sekedar mencuri untuk sekedar mengencangkan perut. Mulai berpikir seperti itu. Di Masjid At-Taubah tersebut, atapnya itu bergandengan dengan atap rumah-rumah di sekitarnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk pindah ke setiap rumah yang berada di samping masjid dari masjid tersebut. Maka pemuda ini naiklah ke atap, lalu mulai berjalan, mengitari rumah di sekitarnya, kemudian mulai membuka atap satu persatu. Atap pertama ketika dibuka, dilihat di situ banyak perempuan, maka segera dia menutupkan dan malingkan mukanya. Kemudian terus berjalan hingga sampai di satu rumah yang kosong. Dan di dalamnya tercium sebuah masakan yang sangat sedap. Karena pemuda ini sudah 2 hari tidak makan. Maka dia turun ke serambi rumah kosong tersebut, kemudian masuk ke dapur, dan di situ terdapat sebuah masakan yang masih panas, yaitu sebuah terong rebus yang nikmat rasanya. Sehingga karena rasa laparnya yang begitu tinggi, pemuda tersebut tanpa berpikir lagi, tanpa terasa terong tersebut walaupun panas segera digigit olehnya. Baru 1 gigitan dia menggigit, tiba-tiba ilmu dan kesadaran agamanya menyadarkannya. Sungguh aku ini adalah seorang thalabul ilm. Sungguh aku ini adalah seorang penuntut ilmu. Tidak patut bagiku untuk mencuri seperti ini. Maka dia muntahkan 1 kunyahan dari terong tadi dan meletakkan terong ke tempat asalnya, kemudian segera kembali ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda ini dengan rasa lapar duduk di majelisnya sang syekh. Duduk walaupun tanpa bisa konsentrasi mendengarkan ucapan daripada sang syekh karena rasa laparnya yang begitu tinggi. Hingga selesai majelis. Setelah selesai majelis, sang syekh didatangi oleh seorang perempuan bercadar. Kemudian keduanya berbincang, sementara pemuda ini duduk di pojok sebuah masjid, di pojok masjid tersebut, sambil melihat walaupun tanpa bisa mendengar. Beberapa saat kemudian sang syekh tiba-tiba menolehkan wajahnya mengelilingi masjid, mungkin mencari seseorang. Lalu dia memandang kepada pemuda yang ada di masjid
yang sedang kelaparan tersebut dan mendekatinya. Lalu sang syekh mengatakan, "Wahai pemuda, apakah kamu ingin menikah?" Akan tetapi pemuda tersebut diam saja. Ditanya lagi sama sang syekh, "Wahai pemuda, apakah kamu mau menikah?" Maka pemuda tersebut mengatakan, "Ya syekh, untuk membeli sepotong roti saja aku tidak punya. Sudah 3 hari ini aku tidak makan, wahai syekh. Bagaimana mungkin aku akan menikah dalam keadaan seperti ini?" Maka sang syekh mengatakan, "Sungguh ini adalah perempuan. Dia bercerita bahwasanya beberapa bulan yang lalu suaminya meninggal dunia. Dia bukan orang sini. Dia hanya ditemani seorang pamannya yang sudah sangat tua." Sang syekh menunjuk seorang tua yang duduk di pojokan masjid. Itu pamannya. "Dan dia punya harta. Maukah kamu menikahi perempuan ini agar dia selamat dari fitnah dan tidak ada lagi orang yang mengganggunya? Kamu akan mewarisi harta daripada mendiang suami perempuan ini." Maka sang pemuda tersebut akhirnya setuju. Lalu kemudian dipanggillah pamannya perempuan itu yang sudah tua sebagai saksi dari pernikahan mereka berdua. Maka menikahlah pemuda dan perempuan bercadar itu. Setelah melaksanakan akad nikah, maka perempuan itu mengajak sang pria untuk pergi ke rumahnya. Dan ketika mulai berjalan sampai masuk ke dalam rumah, maka kagetlah pemuda tadi. Ternyata rumah yang di dalamnya ada masakan terong dan digigitnya adalah rumah perempuan yang sekarang telah dinikahinya. Maka untuk menyambut sang suami, perempuan bercadar tersebut segera masuk ke dalam dapurnya untuk menyuguhkan makanan. Dan ketika dilihat, alangkah kagetnya dia, ternyata terongnya sudah ada bekas gigitan. Lalu dia berkata, "Oh, siapa yang menggigit terong ini?" Melihat itu sang pemuda merasa malu. Lalu kemudian menangis dan mengakui semua kesalahannya. Diceritakan bahwa dia yang masuk rumah, dia yang menggigit terong, akan tetapi agama menyadarkannya sehingga dia takut kepada Allah dan mengembalikan terong tersebut dan memuntahkan apa yang diakuinya. Lalu sang istri mengatakan, "Ini adalah buah daripada amanah. Kau menjaga amanah dari Allah, kau tinggalkan yang haram demi mencari ridha Allah, maka engkau sekarang mendapatkan yang halal. Kau tinggalkan terong yang haram buatmu, akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang halal, yaitu terong yang halal, rumah yang halal, dan pemilik dari semua itu yang halal. Ini adalah buah daripada amanah di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah."